Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, perkenankanlah saya sekedar mengingatkan bahwa apa yang terjadi menimpa negeri kita, bangsa Indonesia, dan juga hampir seluruh negara di dunia ini, yaitu pandemi COVID-19. Hendaknya apa yang menimpa itu bisa kita ambil hikmahnya. Ya Allah sudah menetapkan suatu ketetapan yang jika menimpa seseorang, insya Allah seorang yang beriman itu ada memberikan suatu kebaikan. Tidak mungkin Allah akan mendolimi hamba-hambanya yang taat, apalagi hamba-hambanya yang khusyuk, yang sungguh-sungguh, yang ikhlas menjalankan saum Ramadan. Perlu kita ketahui bahwa virus corona itu adalah makhluk Allah yang senantiasa bertasbih, yang senantiasa taat pada perintah-perintah Allah, dan Allah akan menetapkan bahwa seandainya virus itu sampai mengenai orang beriman, tidak sampai membuat suatu kemadharatan. Insya Allah itu ada nilai kebaikannya. Kalau misalnya diberi suatu sakit karena virus, moga-moga ini sebagai pelebur dosa, kafaroh atas dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya, asal orang tersebut sabar dan berusaha untuk senantiasa mengobatkan dan ingat pada Allah, zikir pada Allah, pasrah, ikhlas menerima apa yang menimpanya. Demikian juga seandainya virus corona itu menyebabkan kematian kepada orang yang beriman yang sedang berpuasa, moga-moga Allah memberikan husnul khotimah. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau kita cermati bulan Ramadan itu banyak hikmahnya. Mulai dari saat kita berpikiran akan kedatangan bulan Ramadan dan kita menyambutnya dengan senang hati, dengan gembira, penuh sukacita, itu ada nilai tersendiri yang membuat kita, imunitas kita jadi lebih baik karena gembira. Belum lagi nanti kalau kita niatkan saum Ramadan itu kita laksanakan semata-mata hanya mencari ridha Allah, bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk sanjungan orang, bukan untuk karena pengen kebal terhadap virus, bukan, tapi semata-mata kita laksanakan untuk mencari ridha Allah. Kemudian kalau kita menjalankan saum Ramadan dengan ikhlas, kita sabar menjalani, kita isi dengan kegiatan-kegiatan amaliyah yang bermanfaat, yang bisa meningkatkan, menambah pahala kita, misalnya tilawah Al-Quran, kemudian sholat malam, itu suatu nilai tersendiri untuk meningkatkan imunitas kita. Karena apa? Karena hati kita senang, ikhlas, sabar, itu adalah suatu nilai, suatu aktivitas yang bisa menetralisir stres. Padahal seperti kita ketahui bahwa stres itu akan meningkatkan kortisol kita, hormon kortisol.
atau hormon yang kita kenal sebagai hormon stres. Kalau kortisol meningkat, bisa mempengaruhi imunitas kita. Nah, tapi dengan aktivitas Ramadan ini seperti tilawah Al-Quran, sholat malam, kemudian sholat berjamaah, sholat wajib, infak dan sebagainya, kita berbagi, itu bisa menghilangkan stres sehingga bisa menurunkan kortisol kita, dan otomatis nanti juga akan berpengaruh kepada imunitas kita. Akibatnya apa? Kalau imunitas baik, ya insya Allah tidak akan sampai terkena suatu penyakit yang membahayakan. Terutama kalau sekarang ada pandemi COVID-19 ini, ya kita insya Allah tidak sampai terinfeksi. Mestinya semua juga harus kita ikhtiarkan, ya, di dalam kita mengupayakan supaya tidak mudah tertular COVID-19 ini adalah dengan physical distancing atau social distancing. Ya, kita aktivitas dalam rumah, kalau keluar rumah pakai masker, cuci tangan, ya, cuci tangan. Kalau setiap menyentuh benda-benda yang ada di luaran, bahkan kalau di rumah masuk rumah, kemudian kita megang pintu pun juga kita usahakan cuci tangan. Ya, kalau ke rumah kita, ya gang pintunya sering dibersihkan pakai antiseptik. Ya, itu ikhtiar kita. Jadi ikhtiar tetap kita upayakan. Jadi ikhtiar kita di samping apa-apa yang harus kita taati, seperti pakai masker, tinggal di rumah, kemudian physical distancing, social distancing. Jadi kalau misalnya kita terpaksa keluar rumah, hindari keramaian. Kalau terpaksa sampai melewati suatu keramaian, ya harus pakai masker, pakai kacamata gini, ya. Kemudian kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ini bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Kita melaksanakan saum Ramadan sendiri itu insya Allah bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, meningkatkan limfosit kita. Ya, beberapa penelitian mengatakan limfosit kita selama bulan Ramadan ini pada minggu pertama biasanya tidak naik atau cenderung turun. Ya, mungkin itu pergantian dari limfosit yang lama digantikan dengan yang baru. Kemudian setelah minggu berikutnya, setelah hari ke-7, itu insya Allah ada suatu peningkatan. Otomatis nanti kalau dia meningkat terus, imunitas bagus, nanti akhir Ramadan pun kita akan fresh. Daya tahan tubuh kita akan terjaga. Jadi kita nggak usah khawatir kalau saum Ramadan itu katanya itu hoax, ya, bisa menurunkan imunitas tubuh. Itu tidak benar, ya, tidak benar. Ya, kalau toh misalnya benar ada penelitian, itu karena mungkin diteliti pada tikus yang dipuasakan selama 3 hari. Gimana tikus mau tidak stres? Biasa dia makan, tiba-tiba dia harus dipuasakan. Beda puasanya. Puasa dengan saum Ramadan itu beda. Makanya saum Ramadan ini saum yang istimewa. Saum yang istimewa. Beda dengan puasa-puasa yang lain. Kalau puasa yang lain paling hanya sekedar menahan lapar, haus. Tapi ini tidak cukup itu. Lapar, haus dicegah. Nafsu yang lainnya, nafsu seksual, hubungan suami istri juga dicegah pada siang hari. Bahkan perkataan kita ini harus dijaga dari perkataan yang kotor, perkataan yang keji, yang menyakitkan dan sebagainya. Pikiran-pikiran kita yang negatif harus jadi pikiran yang positif, pikiran yang membangun, yang husnudon, bukan suudon, ya, husnudon. Demikian juga kalau kita berpikiran bahwa Allah menciptakan virus corona ini dan sehingga terjadi pandemi COVID-19 ini, kita harus husnudon. Kita lihat sisi positifnya, apa kelebihannya, apa hikmahnya yang harus kita
Mungkin itu yang perlu kita saya ingatkan. Moga-moga bermanfaat. Bulan Ramadan yang penuh berkah maghfirah ini, moga-moga bisa kita jalankan dengan lancar, dengan sepenuh hati, tanpa suatu halangan apapun, sehingga kita bisa selesai 1 bulan penuh mengerjakan bulan Ramadan dan kita tetap fresh, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.